Nur amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya kita bisa berkumpul kembali dalam rutinitas pengajian ini. Semoga kumpulnya kita dalam majelis yang mulia ini semakin menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kita umur panjang, sehat walafiat dalam ketaatan, dalam kesungguhan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma radhiyallahu ankum wa qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin. Amin. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Mimma yadulluka, dari sesuatu, termasuk dari sesuatu yang menunjukkan kepada engkau wahai manusia, ala wujudi qahrihi, atas wujudnya, adanya sifat memaksanya Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka anhu, Allah Subhanahu wa taala menutup engkau, menghijab engkau darinya, bima laisa bimawjudin ma'ah, dengan sesuatu yang tidak ada, yang tidak wujud bersamanya. Jadi wujud itu ada dua macam. Yang pertama wujudnya Allah, yang kedua wujudnya alam semesta ini. Wujudnya Allah kalau dibandingkan dengan wujudnya alam semesta ini, alam raya ini, dunia seisinya, planet semuanya ini, wujudnya Allah dan wujudnya alam semesta ini kalau dibandingkan, maka alam semesta ini tidak ada. Karena yang asli itu wujudnya Allah. Alam semesta ini ada atau wujud karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang wujud asli itu aslinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ini enggak wujud asli tapi diwujudkan. Aslinya tidak ada tapi diciptakan. Seharusnya sesuatu yang asli itu tidak bisa ditutupi dengan sesuatu yang aslinya tidak ada. Allah itu kan yang asli, wujud asli. Seharusnya tidak bisa ditutupi dengan sesuatu yang diwujudkan, yang tidak asli wujudnya, alias diciptakan atau diadakan. Cuman ada di antara manusia itu yang mereka tertutup dengan alam ini, tertutup dengan dia dikasih kaya, tertutup dengan kekayaannya sehingga tidak mampu mengetahui, mengenal Allah. Tertutup dengan pangkatnya sehingga lupa dengan Allah, seakan-akan ditutup, tidak kenal Allah. Ada yang manusia dia kenal Allah, kaya tetap taat sama Allah, berpangkat tinggi tetap taat sama Allah. Ini dua posisi keadaan manusia. Nah, kalau manusia yang dia tertutup dari Allah, berarti saat itu Allah sedang menampakkan sifat memaksanya, sifat qaharnya. Idza mana'akallahu asyhada qahrah wa idza a'taka asyhada birrah. Jadi kalau ada orang dia tertutupi dari Allah sebab dunia ini baik harta atau lainnya, berarti saat itu Allah sedang menampakkan sifat qaharnya kepada dia.
Sebaliknya kalau orang itu tetap taat, walaupun kaya, walaupun tinggi pangkat, tetap taat, tidak maksiat, berarti asyhada birra. Allah menampakkan sifat birrohu. Birrun itu sifat baiknya Allah. Makanya di Asmaul Husna itu ada 2 nama, ada ya Qahhar sama ada ya Bar. Al-Baru sama Al-Qahhar. Kalau orang lupa dari Allah berarti dia kena sifat Qahhar. Kalau orang ingat, dia tetap tidak lupa kepada Allah, tidak tertutup dari Allah, berarti dia mendapatkan sifat Al-Bar, kebaikan dari Allah. Ya. Seharusnya kan manusia itu nggak ada yang tertutup dari Allah. Sekarang kalau kita tanya, pakaian kita ini, kita yakin enggak ada penjahitnya? Kan yakin. Oh yakin mesti. Enggak akan tertutup, pasti ada penjahitnya sudah. Enggak bisa ditutup-tutupi. Namanya pakaian pasti ada penjahit. Namanya HP pasti ada pabriknya dan seterusnya. Namanya meja ada tukang kayunya dan seterusnya. Enggak bisa ditutupi. Nah, bagaimana dengan adanya alam semesta ini? Seharusnya semua manusia itu harusnya tidak tertutup dari Allah, alias semuanya tahu Allah. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada yang ditutup dari Allah sampai-sampai tidak kenal sama Allah, tidak tahu kalau Allah itu Tuhannya aja tidak tahu. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Bahkan kadang-kadang Allah itu memberikan contoh yang begitu luar biasa. Kadang-kadang dia ini keturunan orang mulia. Kalau kita lihat di Al-Quran itu keturunan orang mulia siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak banyak, di antaranya Abu Lahab ini. Kemudian punya anak juga namanya Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah. Berarti Abu Lahab ini pamannya Nabi, saudara sekandung dengan ayahnya Nabi. Di bawah pendidikan yang sama, Sayyid Abdullah ayahnya Nabi, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, dan Sayyidina Abbas itu kakak beradik semua. Di bawah pendidikan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib orang yang luar biasa. Beliau saat itu Rasulullah belum lahir, beliau mengikuti agama Nabi dulu. Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi-Nabi dahulu. Beliau tidak tersentuh dengan perbuatan jelek orang-orang jahiliyah, ahli judi. Beliau tidak pernah judi. Jahiliyah ahli mabuk, Abdul Muthalib kakeknya Nabi tidak pernah mabuk. Jahiliyah ahli main perempuan, ahli berzina, ahli ini, ahli itu, wes macam-macam sudah namanya jahiliyah. Abdul Muthalib tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Dan anak-anaknya dididik semua. Tapi lihat bagaimana ketika Allah itu memang menghendaki manusia itu celaka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hakikatnya tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah lah yang hakikatnya memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Abu Lahab itu pamannya Nabi, nasabnya mulia, nyambung sama Nabi kan, sak nasab. Tapi lihat bagaimana Abu Lahab malah jadi orang yang celaka, dan bahkan turun satu surat yang mengecam dan memvonis bahwasanya Abu Lahab itu adalah orang yang celaka dunia sampai akhirat. A'udzubillah min dzalik. Tapi para ulama itu masya Allah ngajari kita adab, Pak. Para ulama itu kalau sholat, mereka itu orang-orang dulu ya, ulama salaf dulu. Ulama salaf itu ulama tahun 1 Hijriah, dari zaman Nabi sampai 300 Hijriah, itu namanya ulama salaf. Mulai 1 Hijriah sampai 300 ke atas sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu namanya ulama kholaf atau mutaakhirin. Nah, ulama-ulama salaf atau mutaqaddimin dulu itu saking sopannya sama Nabi, mereka tidak mau baca surat tabat dalam sholat, itu tidak mau. Tabat yada abi lahab wa tab, itu tidak mau kalau jadi imam. Kenapa?
Karena itu walaupun dia orang kafir yang menjadi musuhnya Nabi, tapi dia itu adalah tetap nasabnya itu kan pamannya Nabi, menghormati Nabi. Beliau tidak mau, mereka tidak mau sholat baca surat Tabat Yadaa Abi Lahab. Kalaupun baca, mereka bacanya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar yang lirih bacanya, tidak mau baca keras. Kenapa? Karena ta'aduban bin Nabi, karena menjaga akhlak dengan Nabi. Walaupun bagaimanapun Abu Lahab itu statusnya adalah pamannya Nabi, walaupun jadi musuhnya Nabi. Bukan karena Abu Lahabnya, tapi menghormati posisinya Nabi. Karena itu para ulama itu mengatakan, kadang para ulama pewarisnya Nabi itu diuji seperti Nabi, Pak. Diuji seperti Nabi Muhammad, ada keluarganya yang malah jadi musuhnya. Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh punya anak, anaknya jadi musuhnya, Kan'an. Disuruh naik ke kapal, ayo naik kapal anakku. Ini banjir topan, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang naik kapal ini. Tidak. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, aku akan naik ke gunung itu. Tidak mau ikut kamu aku. Nah, kalau akan naik ke gunung itu banjir, tidak akan bisa menenggelamkan gunung itu. Anaknya sendiri jadi orang kafir, tidak beriman sama Nabi Nuh. Dan kata ulama, orang yang jadi pewaris Nabi itu kadang-kadang diuji seperti itu untuk menyempurnakan martabat dan kedudukannya di sisi Allah. Diuji dengan keluarga yang malah jauh dari ketaatan, keluarga yang malah maksiat. Terus dikandani sama keluarga yang jadi kiai, yang jadi ulama, keluarganya sudah dibimbing, tapi masih ada yang lepas. Itu termasuk salah satu ujian daripada orang alim yang mewarisi ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran teman, keluarganya kiai kok ngono. Ya memang ada seperti itu. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kiainya. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan ustaz. Kadang keluarganya sendiri dikandani tidak iso. Nah, jangan terus ngandani keluarganya tidak iso. Enggak, hidayah itu di tangan Allah. Bukan di tangan siapapun, tidak ada yang bisa bagi hidayah, itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu orang yang dia ini ditutup oleh Allah sampai tidak kenal sama Allah, atau dia jauh dari Allah dengan maksiat-maksiatnya, nah itu berarti Allah sedang menampakkan sifat qaharnya. Allah memang tidak menghendaki orang itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kadang orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu, masya Allah, kerjaannya tambah lancar, pabriknya tambah besar, istrinya tambah besar juga badannya, saking subur, lancar kabeh. Padahal dia tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak kenal Allah, tapi lancar-lancar semua kehidupannya. Memang Allah itu menampakkan sifat qaharnya, ya, dijauhkan dia dari Allah dengan hartanya. Semakin disibukkan dengan dunia, semakin dia tidak kenal akhirat, tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kehidupan yang sukses itu tatkala kita dapat sifat barnya Allah, sifat kebaikan dari Allah, yaitu apa? Kita dijadikan orang yang mudah taat. Mudah taat itu adalah kesuksesan yang sejati di dunia ini sampai nanti di akhirat. Nah, kalau orang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kerjaan semakin lancar, aku tidak sholat ya lancar kabeh. Ini hati-hati, bahaya itu. Jangan-jangan dia termasuk orang yang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ulur mereka semakin jauh seperti layangan diulur, jauh, nanti putus dak. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampai kita itu tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gebiarnya alam semesta ini, baik harta, pangkat, dan lain-lain. Jangan sampai menutup mata hati kita daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Termasuk tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qahar adalah menutup manusia itu darinya
dengan gebiarnya dunia ini, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang dulu itu kalau sudah untuk ibadah, kalau sudah untuk majelis ilmu, itu nomor 1, Pak. Tidak di nomor 2 kan, apalagi nomor 3, apalagi nomor 4. Ngaji, majelis semacam ini diluangkan waktu, bukan di waktu luang. Kenapa? Karena ini akhirat urusannya yang akan abadi kenikmatannya sampai nanti dan tidak ada henti. Itu orang-orang dulu tuh seperti itu. Abah daripada Syekhuna Al-Habib Taufik As-Segaf, nafa'anallahu bih wa mata'ana bitul hayati. Guru kita itu beliau punya ayahnya itu namanya Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Itu kalau sudah majelis ilmu saatnya beliau ngajar, yang lain lupa. Kalau sudah mau saatnya ngajar, saatnya majelis, itu masya Allah orang-orang dulu itu perhatian dengan majelis ilmu itu luar biasa. Sampai-sampai ketika itu diceritakan oleh beliau sendiri, saya dengar sendiri dari beliau. Itu pernah ayah beliau ini sakit parah sudah, berdiri ke sempoyongan. Tapi saat itu ada rutinan seperti majelis, misalkan hari apa rutinan di masjid apa. Itu tiba-tiba beliau bangkit dan ayo kita berangkat ke masjid sana. Saya ada rutinan, ada ngaji di sana. Dalam keadaan sempoyongan, sampai muridnya itu tidak tega loh. Wahai guru, engkau ini sakit berat seperti biar kami aja yang gantikan, biar muridmu yang sudah pintar gantikan. Tidak. Jawabannya beliau apa? Ana ba'ufarrihun nabi. Aku pengen nyeneng no Kanjeng Nabi. Tidak mau diwakil. Aku mau membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Loh, apa membahagiakan Nabi? Iya, majelis ilmu semacam ini, Pak. Majelis ilmu semacam ini yang dibahas di situ ilmunya Nabi, yang dibahas di situ tentang keindahan Islam, ajaran Islam, dan ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi. Majelis semacam ini adalah satu hal yang paling membahagiakan Nabi di zaman akhir lebih-lebih. Ini adalah satu hal yang paling membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau ngomong itu, aku tidak mau diwakil masalah-masalah. Aku pengen nyeneng no Kanjeng Nabi dengan diriku langsung, dengan diri saya sendiri. Tidak mau diwakil. Itu orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu seperti itu. Karena itu suatu daerah itu disebut makmur. Agamanya makmur, itu dilihat masjidnya. Oh, masjidnya makmur, jamaahnya 5 waktu banyak. Oh, berarti daerah ini agamis, agamanya kuat. Terus kalau ditambah lagi daerah itu kok masjidnya makmur dengan pengajian, saya mengaji pakai, berarti tambah kuat lagi itu agama di situ. Seperti daerah Banjar itu naik pengajian, ya Allah, berbondong-bondong, bukan hanya pas pengajian besar. Pengajian rutin itu loh, mereka sempatkan hadir semua. Kenapa? Karena tahu fadilahnya ilmu itu bukan hanya untuk pahala saja ya. Bahkan orang-orang dulu itu mengatakan tempat keuangan rezeki, mencari luang rezeki itu dengan majelis ilmu, hadir majelis ilmu semacam ini. Coro Habib Segaf itu mengatakan pesugahane wong Islam itu hadir majelis ilmu rutin. Hadir majelis ilmu rutin, ikhlas, niatkan apa hajatnya, apa kesulitannya pas ngaji diniatkan, maka enggak lama insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, kalau mau ikhlas, rutin, istiqomah minimal 40 kali, kamu nanti akan dilihat bagaimana hasilnya. Akan terbuka semua kesulitan hidup, terbuka semua kesulitan ekonomi dan lain-lain. Berkah apa? Berkah hadir di majelis ilmu. Itu orang-orang dulu. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu mengatakan istishfa di majalisil ilmu. Orang-orang dulu itu bukan hanya tentang rezeki, bahkan kalau sakit itu mereka hadir majelis ilmu dengan niatan, ya Allah, aku hadir di majelisnya Nabi Muhammad, majelis ilmu itu majelisnya Rasulullah, aku niat hadir ya Allah agar penyakitku engkau sembuhkan. Wes ke dokter sana, dokter sini, dokter sudah capek udah cari obat, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Istisqa, minta sembuh lewat majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, akhirnya sembuh.
Itu orang-orang dulu. Ada yang kesulitan ekonomi, akhirnya terbuka ekonominya. Ada yang nggak sembuh-sembuh, akhirnya jadi sembuh. Kenapa? Karena dia hadirnya ikhlas, benar-benar niat hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang majelis yang semacam ini hakikatnya adalah majelisnya Nabi SAW. Dan kalau kita diperingan langkah kaki kita untuk taat, untuk hadir di majelis semacam ini, berarti di situ asyhadu birrah, Allah Subhanahu wa taala sedang menampakkan kebaikannya kepada hamba tersebut. Tuh saya taat kok enteng ya, enak ya. Oh syukur, berarti Allah itu sedang memilih kita, menampakkan kebaikannya kepada kita, menampakkan cetol welo-welo, berarti kita dipilih, alamat dipilih menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu jauh dari Allah, berat badannya untuk taat kepada Allah, ibadah itu sulit, jaga sholat sulit, serba sulit, pengen berubah jadi baik kok sulit, hati-hati. Kadang-kadang malah senang itu maksiat tuh hobi, seneng, taat beratnya tidak karu-karuan. Padahal masjidnya cuma 10 meter, 50 meter, tapi tidak pernah ke masjid. Padahal kalau kerja bawa beban 100 kilo, mau jalannya berat 100 meter, 200 meter, ringan semua. Tapi cuma masjid, bawa tubuh tok, tidak bawa apa-apa, cuma jalan tok, beratnya tidak karu-karuan. Nah ini berarti tanda orang tersebut sedang ditunjukkan oleh Allah sifat qaharnya, sifat apa? Allah memaksa dia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah apa semua maksiat itu menjadikan orang jauh dari Allah? Tidak. Maksiat yang di situ Allah pengen jauh dari hambanya kalau maksiat yang berupa kesombongan. Sombong itu tanda Allah menjauh. Tapi kalau maksiat yang tidak karena sombong, bisa kemungkinan tobat, bisa kemungkinan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal berapa menit ya? Kalau maksiat sombong, hatinya tuh sombong. Alah, sholat itu buat apa? Alah, majelis itu buat apa? Alah, ngaji ki gopo ndono gunane. Ini sombong. Tidak menerima kebenaran itu berarti sombong, atau meremehkan seseorang itu sombong. Orang yang sombong itu yang tidak akan pernah dapat sifat birrohu, birnya Allah, sifat kebaikan dari Allah. Dia akan dapat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, sifat dipaksa oleh Allah untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu dilaknat oleh Allah ya gara-gara itu sombong sama hasud, iri. Nah itu dua itu sudah, itu paling bahaya. Iblis itu kan pernah bertobat Pak, mau tobat ya, ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, anta kalimullah, engkau ini kalimullah, engkau ini orang yang bisa langsung ngomong sama Allah. Coba wahai Musa, mohonkan kepada Allah agar mau menerima aku tobat, agar mau menerima aku dan mau berbuat baik kepada aku, untuk nerima tobatku. Aku pengen tobat. Ya beneran, iya. Ya wis. Akhirnya Nabi Musa lapor sama Allah. Nabi Musa bisa langsung ngomong sama Allah. Kalimullah, Nabi yang bisa langsung ngomong sama Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Itu Nabi Musa. Salah satu keistimewaan beliau. Kemudian Nabi Musa ngomong apa yang diminta oleh Iblis, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya, tak terima." Tak terima dia kalau pengen tobat. Kalau mau diterima tobat enggak ada maksiat saiki. Mlebu surga kabeh. Ya tak terima, tapi dengan satu syarat. Apa itu Allah? Katakan kepada Iblis, usjud likobri Adam. Katakan kepada dia, aku perintah dia untuk sujud penghormatan dengan kuburnya Nabi Adam. Oh, syaratnya itu aja. Iya, dan sampaikan sama Iblis. Kamu diterima tobatnya oleh Allah, dihapus, tidak akan jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Diterima tobatnya, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu disuruh sujud ke kuburnya Nabi Adam, sujud penghormatan, merunduk, terus sujud ke kuburnya, ke makamnya Nabi Adam alaihi salam, kamu akan diterima oleh Allah. Maka apa jawab Iblis? Asjudu wahwa la asjudu wahwa hayyun wa kaifa asjudu wahwa mayyitun. Aku itu loh Musa, tahu kamu? Dia dulu masih hidup loh, aku udah mau sujud sama dia. Lagi mati kok akan sujud di lapo. Untuk gaya gah, tidak mau ini.
Ini kan apa hadirin? Karena sombong. Karena itu orang yang dia semakin jauh dari Allah dengan maksiat-maksiat itu berarti ada dua, satu antara dua. Allah memang pengen menjauhkan dia dari Allah sejauh-jauhnya, diulur terus. Itu kalau maksiatnya atas dasar sombong. Tapi kalau maksiatnya bukan karena sombong, maka itu bisa ditarik oleh Allah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada satu cerita, orang yang maksiat bukan karena sombong, tapi karena syahwatnya. Kadang orang maksiat itu bukan karena sombong hadirin. Mereka tuh minum arak atau mabuk atau kadang berzina, main perempuan, tapi di hati kecilnya ini, ya Allah, saya kok gini-gini terus ya hidupnya. Ini berarti bukan sombong hadirin. Dia itu berarti maksiat karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Beda kalau maksiat, saya jadi murid lagi. Nah ini berarti sombong ya. Tapi dia pas maksiat tuh di hati kecilnya ada, ya Allah, saya kok hidup gini-gini terus ya. Dia punya niatan, ya saya pengen tobat saya. Ini berarti dia maksiat karena syahwat. Nah orang yang maksiat karena syahwat itu biasanya bisa tobat, bisa tobat. Bahkan dulu ada seorang wanita di Bani Israel, dia itu pekerja PSK, PSK di perempuan yang ahli seperti itu, ahli berzina seperti itu, pelacur bahasa sekarangnya PSK itu. Zaman Bani Israel terkenal cantik ini orangnya, wahyu udah kalau terkenal di seluruh Bani Israel. Sampai orang itu laki-laki antri kalau mau dapatkan dia, bayar, namanya pelacur. Sampai tersohor kecantikannya terdengar oleh orang yang soleh ahli ibadah. Soleh ahli ibadah, setiap pemuda yang soleh ahli ibadah terkenal kecantikan. Suatu ketika perempuan ini lewat, terus terkenal kecantikannya tersohor kemana-mana. Perempuannya lewat, orang ini sedang melakukan kesibukannya, tidak sengaja lihat, kaget. Bener-bener cantiknya luar biasa. Cuma ahli ibadah sampai akhirnya dia kerja. Aku pengen kerja nyicil, nyelengi setiap dino itu 10.000 celengi. Tarifnya mahal. Celengi itu wakil, akhirnya dapat uang banyak dia. Misalnya tarifnya satu kali itu 100 juta. Ini kerja sudah berbulan-bulan dapat 100 juta. Siap. Langsung sana antri, dapat antrian nomor 155 tambah 7 misalnya. Akhirnya sudah selesai, masuk ke kamar sudah. Pas masuk kamar ini ahli ibadahnya ini yang mau maksiat ini hadirin, tiba-tiba dia ingat sama Allah. Perempuannya sudah siap, uang sudah dibawa. Tiba-tiba dia ingat sama Allah, ya Allah, ingat sama neraka, takut dia gemeteran hadirin. Perempuannya kaget dulu loh. Kenapa? Kan tadi sudah cerita, kamu kan katanya sudah lama nabung. Ini sudah siap, ayo. Kenapa kamu malah pucuk kabeh, kamu keten? Udah ini uang untuk kamu, saya takut kepada Allah. Langsung keluar. Akhirnya perempuan ini mikir, ya Allah, ini pemuda ini yang dia itu nabung sudah lama, pengen sama saya. Tinggal sudah siap semua, uang sudah ada, dia takut sama Allah. Mau berbuat sekali aja takut. Padahal dia ini orang soleh, sekali tok maksiat sekali kok tobat, dia aja tidak berani. Lah saya ini sudah berkali-kali, ya Allah, betapa hinanya saya, betapa banyak dosanya saya. Ini yang sekali aja tidak berani, saya sudah berkali-kali. Akhirnya gara-gara itu perempuan ini tobat. Kisah ini nyata disebutkan di kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi. Perempuannya akhirnya mikir itu tobat. Ya Allah, sampai sepisannya gak wani lah, terus bolak-balik. Ya Allah, akhirnya tobat, saya pengen tobat sudah tutup, sudah ada, gak nerima lagi sudah. Setelah itu dicari hadirin, perempuan ini jatuh cinta. Saya pengen menawarkan diri saya sama dia, saya pengen dinikah sama dia. Akhirnya dicari alamatnya. Itu yang ahli ibadah tuh tempatnya dicari sampai ketemu hadirin. Pas ketemu ahli ibadah ini kaget. Loh, ada perempuan datang, wah, kaget hadirin. Saking kagetnya jantungnya mati. Langsung mati. Ya Allah, perempuan itu, aduh, saya ini kesini. Langsung geger sudah. Saya ini kesini, pengen tobat, pengen dia nikah. Kalau dia mau nikah sama saya, pengen tobat, saya pengen dibimbing sama dia.
Waduh, mati jantungan nih. Wes. Dan terus dia ini punya saudara, oh iya dia punya adik. Ya wes kawinkan saya sama adiknya. Adik, oh pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya senang adiknya nikah sama adiknya juga lelaki yang soleh. Nah, akhirnya perempuan itu tobat beneran. Sampai apa yang terjadi hadirin di kitab tersebut, Al-Imam Nawawi di kitab Bustanul Arif menyatakan, meriwayatkan riwayat ini, perempuan tersebut tobat dengan suaminya yang adik dari yang meninggal tadi itu tobat di bawah bimbingannya jadi istri solehah sampai melahirkan 7 putra, 7 laki-laki, 7-7-nya semua jadi nabi. Masya Allah, jadi nabi Bani Israel. Nabi itu kan banyak. Rasul itu ada 25 yang wajib diketahui. Kalau nabi itu kan jumlahnya banyak. Sekitar 124.000 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Banyaknya diantaranya 7 itu adalah keturunan dari perempuan itu yang dulunya dia ahli maksiat. Karena itu jangan pernah kita meremehkan orang yang ahli maksiat. Kalau bisa dinasihati, tapi jangan kita merasa saya lebih mulia dari dia. Tidak boleh kita membenci orangnya, yang kita benci maksiatnya, tapi orangnya jangan. Karena bisa jadi orang itu bisa bertobat dan berubah. Bahkan ini dia bisa melahirkan 7 nabi. Nah, karena itu orang yang maksiat itu berarti tanda Allah memaksa dia untuk jauh dari Allah. Cuma tidak semuanya. Orang yang maksiat karena kesombongan, karena tidak mau menerima kebenaran. Alah apa sih? Dia tidak mau menerima kebenaran. Dibilangi alah kuwi lho apa? Sing kiai lho enake. Dia akhirnya seperti itu. Dia menolak dari kebenaran padahal itu benar, itu berarti sombong. Tapi kalau maksiat karena dia terbawa oleh nafsunya, maka orang seperti itu biasanya bisa tobat. Bisa tobat, suatu saat bisa bertobat. Karena itu jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang ahli maksiat. Ala kulli hal intinya saat manusia itu ditutup dari Allah, berarti saat itu Allah menampakkan sifat memaksanya. Allah paksa orang itu, hamba itu untuk jauh darinya. Kalau memang maksiatnya itu karena kesombongan. Sebaliknya kalau orang itu dia itu dibuat mudah untuk taat, gampang jamaah, gampang ngaji, gampang berbuat baik. Saya kok gampang ya, alhamdulillah. Nah, ini berarti Allah menampakkan sifat birruhu, kebaikannya. Dia berarti tanda orang itu dipilih untuk semakin dekat, semakin dibuka tutupnya, semakin dekat, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut yang semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mulia, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.